Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita jumpa lagi di pembelajaran matematika kelas 7 bersama Bu Etik Ismiati dan Bu Ida Restu Mursida. Apa kabar kalian semua? Ibu doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk mengikuti pelajaran. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang operasi perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan yang akan kita aplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kali ini, kalian diharapkan untuk mampu menentukan hasil operasi hitung bilangan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Anak-anak, minggu lalu kita telah belajar tentang rumus perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan. Untuk rumus perkalian, A per B dikali P per Q sama dengan A kali P per B kali Q, di mana B dan Q tidak sama dengan 0. Namun bila mana pada operasi terdapat bilangan pecahan campuran, maka sebaiknya kita ubah dahulu pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa dengan rumus A B per C sama dengan C kali A tambah B per C. Sebagai contoh perkalian bilangan pecahan, perhatikan soal berikut ini. Jika kalian seorang apoteker yang sedang meracik suatu ramuan obat, kalian menuangkan setengah liter cairan X setiap 1 jam selama 5 jam. Berapa kandungan cairan X pada ramuan obat tersebut? Penyelesaian. Permasalahan tersebut dapat ditulis 1/2 kali 5, di mana 1/2 adalah 1/2 cairan X setiap jam dan 5 adalah lamanya waktu, yaitu 5 jam. Jika kita membuat garis bilangan, maka jarak setiap titik pada bilangan bulat kita bagi 2. Jika kita mulai dari 0, kita melangkah 5 kali, kita akan berhenti di titik 2, 1/2. Jadi 1/2 kali 5 sama dengan 2 1/2 atau 5/2. Angka 5 kita dapati dari pembilang 1 kita kalikan 5, dan angka 2 adalah sebagai penyebutnya. Jadi kandungan cairan X pada ramuan obat adalah 2 1/2 liter. Contoh 2. Pak Dedi seorang petani sukses di daerahnya. Suatu ketika Pak Dedi panen padi besar-besaran. Sebelum digiling menjadi beras, hasil panen harus dijemur terlebih dahulu sehingga kandungan airnya berkurang 30%. Pertanyaannya adalah 1. Jika rata-rata setiap butir padi memiliki kandungan air 20%, tentukanlah kandungan air yang hilang setelah dijemur. 2. Jika Pak Dedi memiliki 10 ton padi hasil panen, tentukanlah bobot padi setelah dijemur. Perhatikanlah penyelesaian berikut ini. Diketahui, kandungan air yang berkurang akibat penjemuran adalah 30%. Pada setiap butir padi, rata-rata kandungan air adalah 20%. Yang ditanyakan adalah berapa banyakkah kandungan air yang hilang akibat penjemuran? Mari kita jawab bersama. Seluruh kandungan air dilambangkan dengan angka 1. Setelah mengalami penjemuran, maka akan berkurang 30%, di mana setiap butir padi terdapat 20% kandungan air. Maka cara operasi hitungnya adalah 1 dikurang 30/100 dikali 20/100. Di sini kita ubah bilangan persen menjadi pecahan biasa. Maka hasilnya adalah 1 dikurang 500/10.000. Bilangan 500 kita dapati dari 30 dikali 20. Dan bilangan 10.000 kita dapati dari 100 dikali 100. Karena 500/10.000 masih terlalu besar, bisa kita coret angka 0 di belakang angka 5.
yaitu ada 2 nol, maka 10.000 pun kita coret 2 nol di belakangnya. Maka tersisa angka 1 dikurang 5/100. Karena yang ditanyakan adalah pengurangnya, maka hasilnya adalah 5/100, sama dengan 5%. Jadi, kandungan air yang berkurang setelah dijemur adalah 5%. Penyelesaian nomor 2. Diketahui Pak Dedi memiliki 10 ton padi hasil panen. Ditanyakan, berapa ton bobot padi setelah dijemur? Yuk kita bahas bersama. 10 ton padi dikurang 5% sama dengan 10 dikurang dalam kurung 5/100 kali 10. Kita ubah dulu bentuk persen menjadi pecahan biasa berpenyebut 100. Lalu kita kalikan dengan jumlah berat seluruh padi yaitu 10 ton. Caranya, pembilang kita kalikan dengan bilangan bulat 10 lalu dibagi penyebut. Jika sudah berbentuk pecahan biasa, maka 10 ton kita jadikan juga bilangan pecahan berpenyebut sama yaitu 100. 10 kali 100 sama dengan 1000. Maka 10 ton sama dengan 1000/100. Selanjutnya kita tinggal mengurangi pembilangnya saja yaitu 1000 dikurang 50 sama dengan, maka hasilnya adalah 950/100. Kita bisa sederhanakan lagi, 950 dibagi 100 sama dengan 9/5/10. Pecahan kita sederhanakan lagi dengan dibagi 5 pada pembilang dan penyebutnya. Maka akan kita dapati 9/1/2. Jadi bobot padi setelah dijemur adalah 9/1/2 ton atau 9,5 ton. Contoh 3. Seorang apoteker ingin mengambil 1/2 cairan Y yang ada dalam botol. Jika banyak cairan Y dalam botol adalah 4/5 bagian, tentukanlah banyak cairan yang diambil oleh apoteker tersebut. Penyelesaian. Bentuk permasalahan tersebut dapat kita ubah menjadi 1/2 bagian dari 4/5 bagian cairan Y dalam botol jika dituliskan dalam perkalian 1/2 dikali 4/5. Untuk memahami perkalian dua bilangan pecahan agak sulit jika menggunakan garis bilangan. Maka kita bisa menggunakan pita bilangan untuk mengilustrasikan perkalian dua bilangan pecahan. Pada pita perhatikanlah, kotak berarsir biru menyatakan bilangan 4/5 dan arsir kuning adalah 1/4. Jika keduanya digabung akan membentuk gambar ketiga yaitu yang berarsir kuning dan biru. Ada 4 bagian dari 10 bagian. Jadi 4/5 dikali 1/2 sama dengan 4/10. Untuk cara yang paling mudah, kita hanya perlu mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dikali penyebut. Anak-anak, kita lanjut pada pembagian bilangan pecahan. Minggu lalu, kita telah mempelajari bahwa membagi dengan suatu pecahan sama dengan mengalihkan dengan kebalikan bilangan itu. A per B sama dengan C per D sama dengan A per B kali D per C, di mana B dan D tidak sama dengan 0. D per C adalah kebalikan dari C per D. Namun jika bilangan pecahan dibagi dengan bilangan bulat, maka berlaku A per B dibagi C sama dengan A per B dikali C. Contoh 1. Seorang apoteker mempunyai 1/3 gelas cairan kimia. Jika cairan tersebut dibagi menjadi 2 gelas merata, maka masing-masing gelas terisi berapa bagian? Dari ilustrasi tersebut terlihat bahwa masing-masing gelas akan terisi 1/6 bagian, sehingga 1/3 dibagi 2 sama dengan 1/6 bagian. Contoh 2.
6/7 meter kayu papan akan dipotong-potong menjadi masing-masing 2/7 meter. Ada berapa bagian kayu yang dihasilkan? Perhatikanlah ilustrasi berikut. Dari ilustrasi dapat kita lihat bahwa 6/7 meter kayu papan dapat dipotong menjadi 3 potongan sama panjang masing-masing 2/7 meter. Maka ditulis 6/7 dibagi 2/7 sama dengan 6/2 sama dengan 3. Jika kita buat bentuk perkalian dengan kebalikan pecahan, maka 6/7 dikali 7/2 sama dengan 42/14. Bilangan pecahan ini kita sederhanakan lagi dengan pembagi 7. Pembilang dibagi 7 dengan penyebut dibagi 7. 42 bagi 7 per 14 dibagi 7 sama dengan 6/2 sama dengan 3. Contoh 3. Seorang apoteker ingin membagi 1 gelas cairan kimia menjadi masing-masing 1/3 gelas. Ada berapa bagian yang didapat? Perhatikanlah ilustrasi berikut. 1 gelas dapat dibagi menjadi 3 bagian yang berisi 1/3 gelas. Maka ditulis 1 dibagi 1/3 sama dengan 3/3 dibagi 3/1 sama dengan 3. Perhatikanlah bilangan bulat dibagi dengan bilangan pecahan. Maka berlaku rumus C dibagi A per B sama dengan C/1 dibagi A per B sama dengan B dikali C per B dibagi A per B sama dengan B kali C per A. Nah anak-anak, demikianlah pembahasan kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Jika belum paham, kalian dapat mengulang-ulang membaca catatannya. Jangan lupa untuk tetap di rumah dan menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.